akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu laporan tugas akhir teknik evaluasi perencanaan dengan tema analisis permasalahan di Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Dengan jumlah anggota yaitu 4. Yang pertama ada Safrizal, yang kedua Lugardi Slawi, yang ketiga saya sendiri Muhammad Hamdi Adi Pujono, yang keempat adalah Azhari HD Pili. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh Azhari HD Pili. Terima kasih. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Teknik atau rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknik evaluasi perencanaan merupakan suatu ilmu yang digunakan penilaian berkala terhadap relevansi penampilan efisiensi tindakan masa depan yang tepat melalui rangkaian pilihan-pilihan. Kota Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan. Setelah itu laporan ini mengkaji bagaimana implementasi kebijakan existingnya, satu rumuskan masalah, mengembangkan sistem pengendalian banjir, dua mengembangkan efektivitas sistem pengendalian banjir. Tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian banjir, dua mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur ruang lingkup spasial. Ruang lingkup wilayah berada di Kota Semarang merupakan kota strategis yang berada di tengah Pulau Jawa. Terletak antara garis 6 derajat sampai 7 derajat garis lintang. Ruang lingkup kebijakan. Rencana pengembangan sistem prasarana sumber daya air sebagai dimaksud dalam pasal 9 ayat 3. A. Pengembangan sistem prasarana air baku dan irigasi. B. Penyediaan prasarana air bersih, penggunaan air tanah, dan pemanfaatan air hujan. Dan C. Pengendalian terowongan dan banjir. 2. Rencana pengembangan waduk dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 C. Putih. Rencana pengembangan waduk terdapat pada sub sistem drainase sebagai banjir kanal barat. Rencana pengembangan embung pada sub sistem drainase sungai. Ruang lingkup proyek. Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C. A. Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi. B. Pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup. Dan C. Pengembangan kawasan strategis sosial budaya. 2. Strategis pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagai ayat 1 A. Menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala internasional. Dan B. Mengatur pemanfaatan kawasan sekitar pelabuhan untuk mendorong perannya sebagai pintu gerbang manusia dan negara. 3. Strategis pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup bagaimana dimaksud pada ayat 1 B. A. Pengembangan sistem pengendali banjir dan sumber air baku. B. Mengatur pemanfaatan kawasan reklamasi dengan pembentukan perlindungan dan pengembangan kawasan. C. Meningkatkan nilai ekonomi dan nilai sosial kawasan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan. 4. Strategi pengembangan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. A. Memelihara dan melestarikan kawasan bersejarah. B. Mengembangkan pemanfaatan bangunan dalam rangka
pelestarian, dan pengembangan kegiatan perwisata. Bab 2. Kajian pustaka. Evaluasi perencanaan. Yang pertama, kebijakan. Kebijakan atau polisi merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil kelompok, politik, atau seorang pelaku dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan. Negara sebagai kekuasaan tertinggi memiliki peran utama dalam menentukan arah kebijakan negara dan melaksanakannya. Yang kedua, program. Menurut Muhaimin, Sutiah, dan Prabowo, program merupakan kumpulan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan dan tujuan yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai sasaran yang sama. Dalam suatu program, mencakup beberapa sasaran yang saling melengkapi yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau beruntun. Program sendiri dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan. Yang ketiga, proyek. Proyek merupakan suatu kegiatan usaha yang kompleks, sifatnya tidak rutin, memiliki keterbatasan terhadap waktu, anggaran, dan sumber daya, serta memiliki spesifikasi tersendiri atas produk yang akan dihasilkan. Dengan adanya keterbatasan dalam mengerjakan suatu proyek, maka sebuah organisasi proyek sangat dibutuhkan untuk mengatur sumber daya yang dimiliki agar dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang sinkron, sehingga tujuan proyek bisa tercapai. Pengertian proyek menurut para ahli, Heiser dan Render dalam Aziz, menjelaskan bahwa proyek dapat didefinisikan sebagai sederet tugas yang diarahkan kepada suatu hasil utama. Yang kedua, menjelaskan bahwa proyek adalah usaha yang bersifat sementara untuk menghasilkan produk atau layanan yang unik. Pada umumnya, proyek melibatkan beberapa orang yang saling berhubungan aktivitasnya, dan sponsor utama proyek biasanya tertarik dalam penggunaan sumber daya yang efektif untuk menyelesaikan proyek secara efisien dan tepat waktu. Yang ketiga, Nur Hayati dalam jurnal yang dibuat oleh Aziz menjelaskan bahwa sebuah proyek dapat diartikan sebagai upaya atau aktivitas yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan harapan-harapan penting dengan menggunakan anggaran, dana, serta sumber daya yang tersedia yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Subagya dalam Aziz, proyek adalah suatu pekerjaan yang memiliki tanda-tanda khusus. Sebagai berikut yaitu, yang pertama, waktu mulai dan selesainya sudah direncanakan. Yang kedua, merupakan suatu kesatuan pekerjaan yang dapat dipisahkan dari yang lain. Yang ketiga, biasanya volume pekerjaan besar dan hubungan antar aktivitas kompleks. Selanjutnya bab 3 akan diteruskan oleh Safrisal. Bab 3. Gambaran umum wilayah. Gambaran umum Kota Semarang. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,6 juta jiwa penduduk. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang, yakni koridor pantai utara, koridor selatan ke arah kota, kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapati, Merbabu, koridor timur ke arah Kabupaten Demak, Grobogan, dan barat menuju Kabupaten Kendal. Demografi. Secara administrasi, jumlah penduduk kota Semarang pada tahun 2019 berjumlah 1.674 jiwa, terdiri dari 828 jiwa dan penduduk
perempuan berjumlah 845 jiwa dibandingkan dengan penduduk tahun 2018 1.667 jiwa, sehingga terdapat penambahan Ketiga akan diteruskan oleh Safrizal. Bab 3. Gambaran umum wilayah. Gambaran umum Kota Semarang. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,6 juta jiwa penduduk. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Demografi. Secara administrasi, jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2019 berjumlah 1.674 jiwa. Secara administrasi, Kota Semarang terbagi atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Secara rinci, luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut. Dari sebaran penduduk per kecamatan dan luas wilayah Kota Semarang sebesar 373 km. Kepadatan penduduk terdiri berada di wilayah Candisari dengan kepadatan penduduk sebesar 12.138 jiwa. Penggunaan lahan. Wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Jenis tanah di Kota Semarang meliputi kelompok Mediteran coklat tua, latosal coklat tua, kemerahan, asosiasi aluvial, kelabu aluvial, hidromor, grumosot kelabu tua, latosal coklat, dan komplek regosol kelabu tua. Pola tata guna lahan Kota Semarang terdiri dari perumahan, tegalan, kebun campuran, sawah, tambak, hutan, perusahaan, jasa industri, dan penggunungan lainnya. Sejalan dengan pertumbuhan Kota Semarang dan pembangunan wilayah, diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan sarana pemukiman. Keterbatasan luas wilayah lahan pemukiman yang ada mendesak untuk digunakan lahan pertanian dan lahan hijau sebagai wilayah pemukiman. Diketahui dari tabel di atas bahwa Tegalan merupakan penggunaan lahan yang terbesar, yakni dengan presentasi 27,20%, disusul dengan perkebunan sebesar 21,58% dan pemukiman sebesar 21,58%. Presentasi yang sangat kecil antara lain yaitu jalan, sawah, daerah perumputan, dan tanah kosong. Selanjutnya, ketenaga kerjaan. Kota Semarang penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa. Berdasarkan mata pencariannya, penduduk Kota Semarang sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta, 29,9%. Selanjutnya, mengurus rumah tangga 12,75%, wira swasta 4,70%, dan PNS, TNI, Polri 2,87%. Sementara itu, penduduk yang belum atau tidak bekerja sebesar 27,91% dan pelajar atau mahasiswa sebesar 14,78%. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kota Semarang, pemerintah Kota Semarang membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. RT RW Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011 sampai 2031. Upaya pemerintah Kota Semarang dalam mengendalikan banjir dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya yaitu: pertama, pembuatan kolam penampung air; kedua, pengembangan stasiun pompa air pada kawasan terbangun; ketiga,
pengerukan saluran drainase hingga sampai muara sungai. Keempat, pembuatan tanggul pantai. Kelima, peningkatan rekayasa teknis pada lokasi tertentu. Keenam, penghijauan kawasan pantai. Next. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya, Afin. Afin. Yang tiga, evaluasi. Yang pertama, kawasan rawan rop dan banjir. Perubahan iklim secara langsung berdampak pada Kota Semarang. Sebagai kota pesisir, Kota Semarang rentan terhadap rop dan banjir. Kenaikan muka air laut dan amblesan tanah menjadikan Kota Semarang Kota Semarang sering dilanda rop dan banjir pada periode tertentu. Kawasan rawan banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari 6 jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang sementara sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat-tempat tersebut. Di wilayah Kota Semarang, daerah-daerah yang berpotensi rawan banjir meliputi sebagai Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Tengah, Semarang Utara, dan Genuk. Yang kedua, program pemerintah. Program pemerintah dalam pengendalian banjir belum berjalan dengan semestinya, dipengaruhi oleh tingginya volume debit air hujan dan meningkatnya volume air laut. Untuk program pembangunan infrastruktur dalam penanganan banjir di Kota Semarang melalui dari pembuatan kolam penampung air, pengembangan stasiun pompa air pada kawasan terbangun, pengerukan saluran drainase hingga sampai muara sungai, pembuatan tanggul pantai. Kebijakan pemerintah Kota Semarang untuk upaya menangani banjir terdapat berbagai kebijakan, namun pengembangan pompa air sangat efektif dalam pengurangan volume air di daerah terdampak banjir. Masalahnya yang terjadi karena sungai yang meluap, drainase dan rop. Maka akan ditingkatkan daya pompa dan saluran di beberapa titik. Selain banjir, juga terjadi tanah longsor di Genuk, Kerajaan Jomblang, Tegal Sari, Kecamatan Candisar yang merupakan daerah dataran tinggi yang sering terjadi longsor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.